Halo guys, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang saat ini sedang daring, butuh materi pelajaran, tips trik, soal-soal, motivasi, dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi atau pemberian dari setiap video yang diproduksi dan diupload oleh channel sekolah. Oke, sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD, tema 6, subtema 2 tentang perpindahan kalor di sekitar kita pada pembelajaran kedua. Nah, sahabat sekolah, di pembelajaran kedua ini kita akan mempelajari tentang perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Ingat di video yang pembelajaran 1 kemarin, kita telah mempelajari perpindahan panas atau kalor secara konduksi. Yang kedua ini adalah secara konveksi. Nah, perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan, sehingga akan bergerak ke atas. Nah, saat zat yang telah ringan tersebut berpindah ke atas, saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya ini akan menggantikannya. Gitu ya sahabat. Oke. Nah, sahabat sekolah, perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari suatu tempat ke tempat yang lain. Seperti gambar yang ada di layar ya. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Jadi orangnya ikut bergerak gitu. Oke. Nah, peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas, sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Nah, demikian seterusnya gitu. Nah, sahabat sekolah, perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari ini lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat, menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Sedangkan contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Apakah di rumahmu dipasang jendela ventilasi? Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Nah, sahabat sekolah, selanjutnya kita akan belajar tentang pola lantai dalam seni tari. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari kelompok dalam tarian. Nah, terdapat dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pada lantai zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Nah, sahabat sekolah, pernahkah kamu memperhatikan sebuah pertunjukan tari? Atau mungkin kamu pernah ikut latihan menari di sanggar atau di sekolah? Pada beberapa tarian, terutama tari kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian.
Ada sebuah tari yang jika diamati posisi penari membuat bentuk atau formasi tertentu. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari dinamakan pola lantai. Sahabat sekolah, selain garis lurus, terdapat juga pola garis lengkung. Pola ini pun dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Pola lantai itu antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Nah, lihat gambar tersebut ya. Oke, kita lanjut. Sahabat sekolah, berikut ini adalah dua jenis tari daerah yang memiliki pola lantai yang berbeda. Tari pertama adalah tari Jaran Kepang yang berasal dari Yogyakarta. Tari Jaran Kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada tari Jaran Kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat untuk formasi penari. Berbeda dengan tari Bedoyo Semang yang juga berasal dari Yogyakarta, tari klasikal ini mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari ini pun memiliki nama tertentu, seperti gawang jejer wayang, gawang 33, gawang perang, dan gawang kalajengking. Nah, sahabat sekolah, akhirnya kita sampai di penghujung video pembelajaran. Saatnya kamu mengerjakan tugasmu. Nah, tugasmu, sebutkan 3 contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi yang terjadi di sekitar kita, di sekitarmu. Itu kalau sudah, kamu tulis jawabannya di kolom komentar dan Kak Dimas tunggu jawabannya. Gitu ya. Nah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dan bersambung pada video pembelajaran berikutnya, yaitu di video pembelajaran ketiga yang masih di subtema 3 ini. Di subtema 2 ya. Itu, oke. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kamu, terutama dalam kamu meraih prestasi dan cita-cita besarmu. Cukup sekian dari Kak Dimas. Salam semangat luar biasa. Terima kasih.